anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku, Dia ubah hidupku, baharui hatiku, hatiku sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, pembebasan terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Tuhan, sungguh kami boleh bersyukur bahwa di altar-Mu ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pembebasan, ada pemulihan yang terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah siang hari ini Tuhan kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Kami boleh dididik dengan firman-Mu, kami boleh dibentuk dengan firman-Mu, kami juga boleh diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Urapi Tuhan, lidah bibir hamba-Mu menyampaikan isi hati dan firman-Mu. Urapi jemaat-Mu Tuhan, setiap telinga terbuka mendengar firman Allah, setiap hati terbuka menerima taburan benih firman ini, supaya setiap benih firman yang ditabur jatuh di tanah kami. Firman ini boleh berakar, firman ini boleh bertumbuh, firman ini boleh berbuah 100 kali lipat ganda, tidak dicuri oleh si jahat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap umat Tuhan boleh diberkati kebenaran firman Allah katakan. Amin. Silakan duduk semuanya. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Siapa percaya hari ini diberkati Tuhan? Siapa percaya hari ini terima mujizat? Haleluya. Puji Tuhan, tema khotbah hari ini adalah penyucian dan perubahan karakter. Saya ambil firman dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan 2. Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan 2. Ada di layar. Baik, saya baca ayat pertama, saudara ayat kedua. Ibadah yang sejati. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, kata Rasul Paulus, aku menasihatkan kamu
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, mari saudara. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi ubahlah oleh pembaruan dirimu, supaya kamu dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Sudahkah kita beribadah yang benar, yang firman Tuhan mengajar hari ini mengenai ibadah yang sejati? Kita akan belajar ibadah yang sejati, karena itulah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Kita sebagai orang-orang percaya, kita adalah anak-anak Tuhan, maka kita percaya bahwa kita boleh memperoleh keselamatan dengan cuma-cuma. Amin. Bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita, kita punya juru selamat, Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Namun kita juga harus menjaga keselamatan ini agar tidak hilang, saudara. Maka saudara, firman Tuhan hari ini mengajar supaya kita boleh hidup dalam kehendak Tuhan, boleh berkenan kepada Allah, yaitu bagaimana supaya kita boleh beribadah kepada Tuhan, yaitu ibadah yang sejati. Bahwa dikatakan, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kita boleh mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Next slide, saudara, kita lihat bahwa keselamatan ini, saudara, bukan hanya mengubah status kita sebagai anak Allah. Kita memang dikatakanlah ketika kita diselamatkan, yang pertama status kita berubah menjadi anak Allah. Katakan amin. Kita menjadi anak Tuhan, tetapi saudara, keselamatan bukan hanya mengubah status kita sebagai anak Allah, tetapi juga membentuk hidup kita. Katakan amin. Kita ini harus dibentuk, saudara. Maka itu Rasul Paulus berkata mengenai ibadah yang sejati. Apa yang dibentuk dalam hidup kita, yaitu karakter kita. Katakan bersama saya, karakter. Supaya kita ini boleh memiliki satu karakter, yaitu karakter Kristus. Supaya kita boleh menjadi seperti Kristus, serupa segambar seperti Kristus. Itulah kita disebut dengan orang-orang Kristen. Christian itu pengikut Tuhan Yesus. Maka saudara, dalam sifat, dalam watak, dalam karakter, kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Kita harus mencerminkan Kristus dalam hidup kita, supaya setiap orang bisa melihat, ini loh orang Kristen, mencerminkan karakter Kristus, ya. Maka saudara terkasih dalam Kristus, Rasul Paulus menegaskan bahwa anugerah keselamatan ini selalu menghasilkan respon penyerahan diri. Amin. Maka itu bagaimana supaya kita ini mau dibentuk? Yang pertama, saudara, anugerah keselamatan mempunyai respon yang positif. Katakan bersama saya, respon. Responnya itu supaya kita ini mau dibentuk, yaitu kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Penyerahan diri itu adalah total surrender. Yaitu apa? Penyerahan diri itu mau mempersembahkan hidup kita, tadi ayatnya. Mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai satu sacrifice, sebagai pengorbanan kepada Allah. Itulah yaitu dikatakan pengorbanan yang terbaik kepada Tuhan, mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, ya. Itulah penyerahan diri. Hidup Kristen sejati adalah sebuah proses menjadi semakin serupa seperti Kristus. Perubahan hidup seperti apa yang tampak dalam kehidupan orang percaya? Nah, saudara terkasih dalam Kristus, sudahkah kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan? Atau kita belum mempersembahkan, ya? Sudahkah kita mengalami transformasi hidup? Sudahkah kita diubahkan? Slide kedua, saudara, kita lihat next slide. Mempersembahkan hidup kepada Allah, ya. Berarti kita mau memberi. Katakan bersama saya, memberi. Memberikan tubuh kita kepada Tuhan. Katakan amin. Tuhan tidak minta lain, saudara, tapi Tuhan minta hati kita. Katakan amin. Tuhan minta tubuh kita dari Tuhan. Persembahkanlah bagi Tuhan, ya. Give it to God. Maka itu saudara terkasih dalam Kristus,
Hidup orang percaya adalah korban mulia yang dipersembahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah yang diajarkan tadi dalam ayat tadi. Mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ibadah sejati bukan hanya ritual acara mingguan saudara kita datang beribadah, tetapi proses penyerahan diri setiap hari kepada Tuhan. Katakan amin. Setiap hari Tuhan, hidupku milikmu. Hidupku setiap hari kita boleh berdoa, terima kasih Tuhan. Hidupku ada dalam pemeliharaan Tuhan, tubuhku ada dalam pemeliharaan Tuhan. Aku serahkan kepada Tuhan. Kalau kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, semuanya pasti baik. Katakan amin. Semuanya pasti sempurna dan semuanya pasti dalam tangan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Anugerah besar dari Allah menuntut respon total, tanda berserah kepada Tuhan seluruh hidup kita. Sudahkah kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan? Dan pertanyaannya, mengapa Pak kita harus persembahkan hidup kita kepada Tuhan? Jawabannya saudara ada di dalam next slide 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai dengan 20. Mengapa kita wajib persembahkan tubuh kita kepada Allah? Kata firman Tuhan demikian saudara. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Katakan amin. Ayat 20, yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Sebab saudara, dari ayat ini kita bisa dapat satu gambaran bahwa hidup kita ini milik Tuhan. Katakan amin. Hidupmu itu bukan milikmu sendiri. Waktu kita menyerahkan diri kepada Kristus, Alkitab mencatat kamu sudah dibeli, harganya lunas dibayar. Katakan amin. Nah, inilah harus kita mengerti bahwa kita ini sudah dimerdekakan oleh Kristus. Yang tadinya kita itu adalah hamba dosa, kita diperbudak oleh dosa, kita menjadi tawanan iblis, dipenjara oleh iblis, didakwa oleh iblis. Waktu kita datang kepada Tuhan Yesus, lalu Tuhan berkata, bebaskan dia. Semua hutang dosa, semua dakwaan dia, ku bayar lunas, ku beli anakku dengan darahku yang tercurah di atas kayu salib. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Katakan amin. Tuhan sudah bayar lunas. Katakan amin. Sudah selesai di atas kayu salib. Maka saudara, itulah firman ini berkata, muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Katakan amin. Tubuh kita adalah milik Tuhan. Kalau kita dapat satu pengertian ini, terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan tubuh bagi kami. Maka tangan kami pakailah Tuhan sebagai alatmu Tuhan, untuk memuliakanmu. Kaki kami milikmu Tuhan, mata kami milikmu. Biarlah tangan ini boleh menjadi tangan Tuhan untuk menolong orang yang susah. Katakan amin. Tangan ini boleh menjadi tangan Tuhan, kepanjangan tangan Tuhan, supaya kita boleh mendoakan orang sakit, menumpangkan tangan pada orang sakit, menjadi tangan Tuhan. Kaki kami boleh menjadi kaki Tuhan, melangkah ke rumah ibadah, melangkah ke tempat yang baik, supaya hidup kami boleh menjadi milik Tuhan, saudara ya. Maka inilah saudara, kita belajar firman Tuhan bahwa betapa pengorbanan darah Kristus sudah menebus segala dosa-dosa kami ya. Kita boleh bersyukur, kita ini bukan milik kita, tapi milik Kristus. Siapa milik Kristus, ia sudah dimerdekakan dari maut, dari iblis, dan dari kutuk dosa. Katakan amin. Nah saudara terkasih dalam Kristus, kalau kita belajar firman ini, jelas sekali, kamu bukan milik kamu sendiri, tapi kamu ini milik Tuhan. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus diam di dalam tubuh kita, saudara terkasih dalam Kristus. Maka saudara, kalau dikatakan tubuh kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus, dan bait Allah itu kudus, katakan amin. Tuhan gak tinggal di dalam bangunan milik manusia yang didirikan, saudara, tapi Tuhan mau tinggal dalam tubuh kita, katakan amin. Tuhan mau diam dalam tubuh kita.
Ya, Allah yang besar, Allah yang maha mulia mau diam di dalam tubuh kita. Maka saudara, kalau tubuh kita baik Roh Kudus, tubuh kita tidak boleh tercemar oleh dosa. Siapa mengotori bait Allah, siapa yang merusak bait Allah akan dibinasakan, kata firman Tuhan. Saudara harus mengerti satu, your body is the temple of God. Your body is the temple of the Holy Spirit. Your body is not the temple of Satan. Ya, tubuhmu itu bukan bait iblis, katakan amin. Tubuhmu itu bait Tuhan. Kau harus mengerti itu. Maka tubuh ini bukan untuk kecemaran, bukan untuk kejahatan, tetapi harus suci, katakan amin. Suci hati kita, suci pikiran kita, sucilah tubuh kita. Sucilah perkataan kita dan sucilah perbuatan kita. Segala keinginan-keinginan dosa harus disingkirkan dari tubuh kita. Segala kecemaran, kenajisan dan kejahatan harus disingkirkan dari tubuh kita. Maka kita tolak pencemaran jasmani dan rohani. Bait Allah adalah kudus. Kita harus tahu kenapa tubuh kita harus kudus. Karena Roh Kudus mendiami tubuh kita. Ya, mengapa kita persembahkan tubuh kita kepada Allah? Tuhan sudah beli tubuh kita. Tuhan sudah beli hidup kita. Kita ini milik Kristus, katakan amin. Katakan bersama saya, aku milik Kristus. Yes. Tuhan sudah beli, Tuhan sudah jamin, Tuhan sudah berikan keselamatan. Kamu ini milikku, kata Tuhan. Aku berdiam di dalam tubuhmu. Your body is my temple. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, kita tolak pencemaran, jangan kotor tubuh ini. Next slide, saudara. Dosa yang mencemarkan tubuh. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 15 sampai dengan 18. Ya, 1 Korintus pasal 6 ayat 15 sampai dengan 18. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkan kepada apa? Percabulan. Ya. Sekali-kali tidak. Ayat 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi apa? Satu daging. Itu berbicara suami istri, ya. Ayat 17, mari saudara baca di situ. Tetapi siapa yang mengingatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh. Ayat 18 sekali lagi. Setiap sesuatu yang dilakukan manusia terjadi melalui dia, tetapi orang yang melakukan dalam dosa seperti diri. Amin. Hari ini Alkitab mau mengingatkan kita kalau tubuh kita adalah bait Allah, katakan amin. Tapi tubuh kita tidak boleh najis, maka dikatakan firman Tuhan dalam ayat 18, jauhkanlah dirimu dari apa? Percabulan. Satu dosa percabulan ini mengotori tubuh kita. Percabulan kalau dalam terjemahan aslinya diterjemahkan adalah porneia. Porneia itu adalah pornografi. Porneia itu adalah fornication and adultery, artinya perzinahan. Segala dosa perbuatan cabul, termasuk pikiran cabul dan hati yang mengingini. Katakanlah melihat hal itu, kata firman Tuhan, sudah berzina dalam hati. Melihat segala film-film kotor, mengingini saja tidak boleh. Kita tolak segala bentuk percabulan, katakan amin. Karena ini sungguh-sungguh bisa menajiskan tubuh. Tapi apalagi melakukan dosa percabulan, ya, yaitu katakanlah perzinahan, ya. Inilah yang paling berbahaya. Maka firman Tuhan mengingatkan, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa yang lain dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap tubuhnya itu, saudara, ya. Nah, saudara, percabulan ini betul-betul berbahaya. Karena ini mendatangkan kutuk penyakit dan penderitaan, ya. Percabulan ini membawa kesialan berupa kematian, atau juga orang yang melakukan percabulan itu biasanya seringkali dia ada spirit of accident, ya. Akhirnya katakanlah dikejar roh maut karena iblis punya pintu, dia masuk dalam hidup orang itu. Lalu bukan saja itu, biasanya percabulan ini
juga membuka pintu kepada roh-roh najis, keterikatan dengan dosa-dosa seksual ya. Maka itu firman Tuhan mengingatkan bahwa jangan sampai bait Allah ini menjadi kotor. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkan anggota Kristus untuk menyerahkan kepada percabulan. Tidak tahukah kamu bahwa siapa mengikatkan dirinya kepada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Nah lihat, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia, katakan amin. Makanya kata firman Tuhan, ketika suami istri dipersatukan, keduanya menjadi satu daging. Tidur dengan wanita cabul itu, saudara, itu namanya menjalin satu soul tie, ada ikatan jiwa. Makanya kalau tidur dengan istri orang lain atau dengan wanita percabulan, akhirnya bangun pagi pikirin wanita itu. Tiap hari pikirin wanita, kenapa? Terjadi ikatan, harus dilepaskan, katakan amin. You have to break that soul tie. Kalau tidak bisa terjadi ikatan. Makanya saudara yang menikah, pacar-pacar yang lama itu bisa kayak ada muncul dalam mimpi. Ada satu ikatan, ada satu ketertarikan pengen kembali. Lihat, nah, ciluba lagi. Saudara, ikatan itu harus diputuskan, katakan amin. Nah inilah yang disebut, makanya ketika dengan wanita cabul, keduanya ini bisa ada ikatan yang harus diputuskan. Next slide kita lihat saudara ya. Waspada terhadap porneia, percabulan. Percabulan, perbuatan cabul atau perbuatan mesum ya. Perzinahan, pikiran cabul, masuk dari situs pornografi, buku pornografi. Itu adalah dosa, mendatangkan penyakit dan hukuman Tuhan, mendatangkan kesialan, membuka pintu masuk roh-roh jahat ya. Menajiskan tubuh, jiwa dan roh, terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan ya. Makanya saudara, kita tolak roh Delilah, katakan amin. Kita tolak segala wanita-wanita kotor itu merusak rumah tangga orang lain. Lihat Maria Magdalena, Tuhan lepaskan dari 7 roh jahat karena dia terikat dengan dosa-dosa kotor itu ya. Tuhan mau memulihkan saudara terkasih dalam Kristus. Ada satu ketika seorang yang akhirnya berzina di Filipina, dia pulang akhirnya terikat banyak roh jahat. Nah, pelepasan dapatnya di mana? Baru dia ngaku ya. Dia nggak ngaku pun langsung ketika pelepasan roh jahatnya ngomong. Masuk dari mana? Ya dia berzina di Filipina. Dari wanita itulah kami masuk kepada dia. Nah saudara ya, betapa roh perzinahan ini berbahaya, mengikat saudara. Pasangan suami istri biasanya apa? Akhirnya bisa terjadi perceraian, bisa terjadi katakanlah rumah tangga hancur karena pihak ketiga ya. Nah, ada penyakit saudara, kalau orang bukan penyakit saja penyakit seksual, tetapi firman Tuhan sudah berkata demikian dalam Wahyu ya. Ini saya lupa kasih ayatnya ini. Wahyu pasal 2 ayat 21 sampai 22. Ini yang ngomong Tuhan Yesus sendiri. Aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari apa? Zinahnya. Lihatlah, kata Tuhan, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, masuk rumah sakit saudara. Dan mereka yang berbuat zina dengan dia, ini artinya adalah Isabel, akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan Isabel itu, katakan amin. Kita harus bertobat, katakan amin. Saudara, makanya banyak orang yang akhirnya percaya Yesus dengan satu doktrinnya, pokoknya sekali percaya selamanya selamat. Hari ini dia berzina, besok dia berzina, hari Minggu dia minta ampun, Senin berzina lagi. Nah saudara, ini berbahaya. Akhirnya kena serangan santet saudara. Dah heran kakinya mulai sakit, ternyata waktu didoain keluar beling-beling, keluar sirat-sirat, keluar kuasa-kuasa setan karena mantra dan kuasa-kuasa kegelapan. Akhirnya uangnya diambil dan habis dan bangkrut. Saudara harus jaga hidupmu, katakan amin. Inilah sudah sebagai orang Kristen, kadang-kadang seringkali ya saya muncul, saya doakan, ternyata saudara dia ada pihak ketiga dalam rumah tangga. Firman Tuhan sudah berkata ya, kalau melakukan perzinahan tidak bertobat, lempar ke ranjang orang sakit, daerah akhirnya jadi stroke dan lain sebagainya, bahkan masuk ke dalam kesukaran besar ya. Tuhan memanggil kita bertobat, katakan amin. Ini firman Tuhan sudah. Kalau katakanlah dosa percabulan menajiskan tubuh, jiwa dan roh, dan juga terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan ya.
Maka itu tadi dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat 2, yaitu kita tolak pola duniawi, ya. Yang dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna, ya. Jadi yang kedua, saudara, perhatikan firman Tuhan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Next slide. Menolak penolakan pola dunia. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia terus menekan kita untuk hidup menurut nilai dan standar yang bertentangan dengan firman Tuhan, ya. Jadi inilah kita belajar, ya. Akhirnya orang yang katakanlah pola dunia menjadi serupa dengan dunia, ini akan bertentangan dengan firman Allah. Kekudusan berarti berani berkata tidak kepada arus dunia yang merusak iman atau hubungan dengan Allah. Orang yang dipulihkan tidak lagi dibentuk oleh dunia, pandangan-pandangan filsafat atau pandangan duniawi atau cara hidup dunia, tetapi oleh Kristus dan firman Tuhan. Katakan amin. Karena inilah saudara pandangan-pandangan duniawi, ya. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Karena serupa dengan dunia ini akan katakanlah hidup keduniawi bertentangan dengan standar firman Allah. Hidup duniawi merusak iman, mengandalkan kekuatan dunia. Next slide, saudara. Ya, jangan duniawi. Nah, ini duniawi, saudara, ya. Hidup duniawi mungkin mabok, mungkin juga narkoba, ya. Ya, akhirnya keterikatan dengan hal-hal duniawi, ya. Don't let worldly things get between you and God. Ini akan menghalangi iman saudara makin kuat kepada Tuhan. Ini akan menghalangi saudara jam-jam doa. Hidup duniawi, game online terus, akhirnya nggak punya hubungan dengan Tuhan. Baca firman saudara tidak cukup hari Minggu, tapi setiap hari renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, maka engkau akan berhasil dan beruntung. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita, katakan amin. Kita perlu dekat dengan Tuhan, katakan amin. Akhirnya banyak hal-hal duniawi, apalagi anak zaman sekarang, gadget online, game online. Itu hilang urapan, saudara. Itu pekerjaan setan membuat orang tidak lagi dekat dengan Tuhan. Zaman sekarang, saudara, dengan AI, iya kan, orang sudah makin jauh dengan Tuhan. ChatGPT, saudara. Nah, ya, perhatikan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ayat itu. Injil Yohanes 12 ayat 31 kata Tuhan Yesus, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini, Lucifer, dilempar keluar, katakan amin. Itulah kata Tuhan Yesus, penguasa dunia, saudara. Penguasa dunia, Lucifer itu berkuasa, kerajaan kegelapan, berkuasa atas sistem kerajaan dunia, ya. Sehingga pola-pola kerajaan dunia ini dikendalikan oleh kerajaan kegelapan. Sistem AI, sistem keuangan, sistem digital currency, agenda dari NWO, saudara, itu membuat manusia makin lama terikat dengan sistem dunia. Makin terikat, lihat monitor terus, lihat, nah, bagaimana saudara engkau akan kuat secara roh, miliki keintiman dengan Tuhan, katakan amin. Ini menjauhkan saudara, coba saudara, jauh. Makanya ini berbahaya sekali, ya. Politik, pemerintahan dunia memang sebagian besar itu dikendalikan oleh sistem yang dikatakan sistem Dajjal atau sistem antikristus itu. Penguasa dunia, kata Tuhan, dilempar keluar. Yesus berkata demikian, ya. Roh duniawi membawa kepada apa? Ketamakan, keserakahan, iri hati, dendam, kenajisan, kejahatan, kepentingan diri sendiri. Itulah roh duniawi. LGBT, ya, kompromi dengan dosa, itulah roh duniawi. Penyesatan, doktrin-doktrin palsu dan cinta duniawi, inilah hal-hal yang sia-sia, ya. Akhirnya apa? Mencari ketenaran, mencari fame, mencari popularitas. Saudara, Alkitab mengingatkan, jangan kau menjadi serupa dengan dunia ini, saudara, ya. Next slide, saudara. Apa kata firman Tuhan? Mencintai kerajaan dunia menjauhkan dari kerajaan Allah. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya.
Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Katakan amin. Dengar baik-baik, ini firman saudara. Anda dan saya anak kerajaan sorga. Katakan amin. Saudara harus mengerti itu bukan kerajaan dunia. You are not belong to worldly kingdom, heavenly kingdom. Sebab, yuk sama-sama kita baca 3, 2, 1. Semua yang ada dalam dunia, yaitu apa? Keinginan daging, keinginan apa? Mata, serta apa? Kesombongan itu bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari inilah saudara. Maka itu ya, keinginan duniawi membawa kepada dosa, keangkuhan, ya, keangkuhan, katakanlah kenajisan, dosa, kedagingan, ya. Inilah keinginan duniawi membawa kepada dosa-dosa, pemberontakan, rebellion spirit, memberontak terhadap firman Tuhan. Sehingga katakanlah manusia terikat dengan obat-obat terlarang, musik duniawi, menjadi rebellion spirit anak muda zaman sekarang. Waduh saudara, rebellion spirit, ya. Sehingga apa? Musik duniawi, musik rock, musik sensual, sehingga inilah membawa kepada keberdosaan, ya. Maka firman Tuhan mengajar, mengingatkan kita kembali hari ini. Keterikatan dengan sistem dunia membuat hati manusia jahat, ya. Kasih menjadi dingin di akhir zaman. Janganlah kamu mengasihi dunia, terikat, flee from the lust of the flesh. Remember Samson, saudara, yang diurapi Tuhan. Keterikatan dengan dosa kedagingan Delila. Akhirnya tadinya dia bisa mengalahkan ribuan orang dengan satu rahang keledai, diurapi Tuhan. Nobody can stand in front of him. Tapi kejatuhan Samson, yaitu dosa percabulan, saudara, sehingga akhirnya dia dibutakan, dia diikat di rantai. Demikian zaman sekarang banyak anak muda diikat di rantai dengan game online, dengan pornografi, dengan kemabukan dan segala macam tawaran iblis. Mari kita doakan dan terjadi transformasi, terjadi revival. Katakan amin. Revival sesungguhnya adalah ketika orang sungguh-sungguh bertobat. Katakan amin. Seperti Maria Magdalena diselamatkan. Revival itu bukan cuma rame-rame beribadah pulang sama percuma, saudara. Tuhan mau there is a revival, there is a spark of divinity. Ada api Roh Kudus menyala di dalam hatimu. Katakan amin. Ada haus dan kelaparan akan Tuhan. Katakan amin. Saudara, alam roh ini keluar, setan tahu siapa miliknya. Malaikat maut sudah berdiri, sudah bawa sabit, milikku, kata dia. Sudah ditentukan kok. Tapi kalau Anda dalam Kristus sungguh-sungguh bertobat, ada pedang malaikat Mikael, tidak ada setan atau roh jahat dapat menjara siapa menjadi milik Kristus. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita, katakan amin. Manusia bisa berdosa tapi kita bertobat, katakan amin. Tobat saudara, dosa lama semua tobat. Tuhan melihat pertobatan Zakheus seperti apa dosanya, Tuhan ampuni kok. Ampuni, mau dia korupsi seperti apa, dia bertobat. Maria Magdalena dengan tetesan air mata, Tuhan akan tidak layak, dilayakkan oleh Tuhan. Amin. Itulah Tuhan mau bertobat saudara. Semua yang dari dunia, keinginan daging saudara, ya, keinginan daging ini katakanlah, ya, next slide coba ada. Yuk sebelumnya dulu. Keinginan daging ini membawa kepada hawa nafsu, ya, atau katakan yang menyesatkan, okultisme, dan juga keterikatan kesenangan duniawi. Keinginan mata membawa kepada hal-hal yang menarik mata, tipu daya, dan keinginan berdosa. Keangkuhan hidup, manusia kalau sudah cari mamon terus angkuh hidupnya, sombong saudara. Dia merasa sudah punya segalanya, dia merasa nggak perlu Tuhan. Dia bergantung, berpusat pada diri sendiri, kepada mamon, bukan lagi kepada Tuhan. Itulah angkuh saudara. Sulit orang-orang angkuh diselamatkan, ya. Nah, makanya kata Tuhan betapa sukanya orang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Slide ketiga kita akan selesaikan. Pembaharuan hidup, yaitu pembaharuan dalam pikiran, ya, dikatakan berubahlah akal budimu tadi.
Transformasi rohani terjadi ketika cara pikir kita diperbarui terus-menerus oleh firman Tuhan. Katakan amin. Hanya firman, saudara, yang dapat perbaharui pikiran kita. Katakan amin. Kalau saudara nggak diperbaharui oleh firman, pikiran kita itu menjadi melenceng dengan doktrin-doktrin duniawi, dengan cara-cara berpikir orang dunia. Orang dunia cara berpikir beda, saudara. Oh, dia baik, aku juga lebih baik. Dia jahat, wah aku bisa lebih jahat lagi. Oh, kalau Tuhan tidak, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tidak membalas caci maki dengan caci maki. Pembalasan adalah hak Tuhan. Lebih ngeri kalau di tangan Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Katakan amin. Tuhan mau kita hidup mengampuni dengan kasih. Katakan amin. Nah, banyak orang terikat setan. Makanya kalau terikat setan itu susah. Dia punya angku, dia tidak sadar, saudara. Maka Tuhan bilang, Yesus berkata, ampunilah mereka, Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau mereka sadar mereka salibkan anak Allah, tidak mungkin mereka salibkan. Ampuni mereka, Tuhan. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Caci maki apa itu menjadi bagian dari anak Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, perhatikan, pembaruan pikiran ini perlu. Pola pikir Kristus, pola pikir kerajaan sorga harus melalui firman. Pikiran yang diperbarui menghasilkan keputusan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup berubah bukan dari luar ke dalam, tetapi dari dalam keluar melalui pembaruan iman. Terakhir, saudara, mengenai pikiran, kita selesaikan dalam pembaruan pikiran. Efesus pasal 5 ayat 26. Untuk apa? Sama-sama kita baca. Menguduskannya. Bagaimana kita dikuduskan pikiran kita? Sesudah ia menyucikan dengan memandikan dengan air dan firman. Kamu sudah bersih, kata Tuhan, karena firman yang kukatakan kepadamu. Firman Tuhan ini seperti air hidup, katakan amin. Menyucikan pikiran kita, ya. Dikuduskan, saudara, supaya kita boleh mengalami transformasi hidup. Yaitu Tuhan Yesus berkata, akulah air hidup, akulah roti hidup. Pikiran kotor bisa menjadi bersih, yaitu melalui firman Tuhan. Hati kotor bisa menjadi bersih melalui firman Tuhan. Nah, seperti apa pikiran yang bersih, pikiran yang baik, kata firman Tuhan, yaitu dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, yang patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Katakan amin. Milikilah, dikatakan, semua pikiran yang benar, pikiran yang mulia, pikiran yang adil, saudara, pikiran yang suci, pikiran yang manis, pikiran yang membuat orang lain itu sedap kita dengar dari mulut kita. Pikiran yang disebut kebajikan atau kebaikan yang patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Jangan kita punya pikiran-pikiran yang negatif. Maka pikiran yang diperbaharui menghasilkan keputusan yang hidup sesuai kehendak Tuhan. Dan hidup kita mengalami perubahan. Hidup kita boleh memuliakan Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin.